Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Dia malam hari ini. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap keberadaan kami. Biar kuasa kasih-Mu itu yang melingkupi setiap kami malam hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu itu yang penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tidak terbatas kuasa kasih Tuhan, tidak terbatas pertolongan-Mu Tuhan, kuasa-Mu sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Oh, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Mari bersama katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, Tak terduga. Amin. Jaramu, Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. tak terduga jalan. Satu-satunya yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga Jaramu, yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas. Amin Tuhan. Kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu, yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas. Mari angkat hatimu malam hari ini. kuasa-Mu, Naikkan pujianmu bagi Tuhan, katakan, tak sebab tidak terbatas kuasa terduga kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. jaramu. Sebab itu malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur Kau yang Tuhan. Terima kasih andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih.
tak terduga jalanmu, yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tiada terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, Amin. caramu, Hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak Terbatas kasih-Mu, tak tak terduga, terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya kasih-Mu Tuhan, tidak pernah terbatas kuasa kasih-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan bahwa senantiasa Allah turut bekerja dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa, tak terduga, tak terduga caramu, amin Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tiada terbatas kasih-Mu, tak terbatas amin. kasih-Mu, Tak terduga tak jalanmu, terduga jalanmu, hanya Engkau, Kau yang ku Ya Tuhan. percaya di segala musim hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalanmu, terduga jalanmu, yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Oh syukur. Yesus,
Kami naikkan syukur. Hanya Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari malam ini sama-sama kita naikkan syukur kita. Mari bersyukur untuk setiap kondisi. Amin. Setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tetap mengucap syukur. Bersyukurlah di dalam segala hal. Amin. Bertekunlah di dalam doa. Bersabarlah di dalam kesesakan. Mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang datang dengan satu kehausan. Tuhan akan melawat setiap kami. Yes. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Jesus, mari datang padanya malam hari ini. Jesus, Jesus, Terima kasih Tuhan. Your presence. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yes. Mari dengan imanmu, Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada yang lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Tidak ada yang lain melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Mari lebih lagi, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Di setiap musim hidup kami mau letakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Yes, Jesus. Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Mari bersyukur, mari sembah Dia datang padanya malam hari ini. Oh Yesus, sebab Dia Tuhan yang bisa diandalkan, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Yesus, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil bagi kami.
Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat kami percaya Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain hanya Kau yang ku andalkan, selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Melebihi Kau yang kami andalkan, siapapun melebihi siapapun juga. Yesus hanya yang kami Kau percaya. yang ku percaya. Di setiap waktu tiada tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus. Mungkin pada malam hari ini Tuhan belum menjawab doa, tapi percaya dengan iman. Amin Tuhan. Percaya saja, bertekun dalam doa, bersabar, menantikan Tuhan. Yesus, kami percaya Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Amin. Mari dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ya, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, amin. Ku kan melihat sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus mendengar. Lebih dari Kau mendengar setiap doa kami Tuhan malam ini. Yesus Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Ya Tuhan, dengan caramu, caranya yes, di waktu yang tepat. Ku
kan melihat Dia jadikan semua. Biarkan kami tetap teguh di dalam iman kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat ya Tuhan. Di waktu-Mu Bapa. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang ku Mari dengan iman naikkan pujian. Yesus Ya, menjawab ya. lebih dari yang ku Angkat tanganmu. harapkan. Ya, Dengan caranya di waktu yang tepat. ku kan melihat Dia Dia jadikan jadikan semua. Yesus mendengar dengan lembut. Yesus mendengar Lebih lebih dari yang ku doakan. Yesus Yesus menjawab Yesus. lebih dari yang ku Yes. harapkan. Dengan caranya di waktu yang di waktu tepat. yang tepat. Ku kan melihat Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya saat hadirat-Mu menturun atas setiap kami, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biar kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini saya masih pelayanan di Amerika dan hari ini berada di New Hampshire ya. New Hampshire dan puji Tuhan saya bertemu dengan seorang jemaat Misbah Doa yang ternyata kesaksiannya itu wow saudara ya. Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Sandra. Masih Sahertian tapi saya dipanggilnya Ade. Ya, terus Ibu juga dengar Misbah Doa kan? Iya. Puji Tuhan ya. Rajin. Memang suami saya itu waktu awal sakitnya dia itu bukan sakit yang ada demam, Iya, maksudnya pusing, bukan bukan sakit yang berbulan-bulan ya. sama sekali enggak. Nggak Jadi ketahuan, jadi nggak sehat-sehat. ketahuan. Dia tuh sehat. Tuh kok saya kalau batuk cuman gitu langsung keluar darah. Darah segar. Ya? Darah segar. Jadi waktu itu jam 1 saya pikir karena kita makan spaghetti. Mungkin ada yang nyangkut Saus. gitu ya, ada yang nyangkut sausnya. Ternyata waktu jam 3 dia telepon lagi, masih ada lagi. Saya udah bilang sama dia, minum yang banyak, itu mungkin sausnya nyangkut. Ternyata bukan saus, saudara. Jadi itu ternyata memang darah segar. Dia telepon saya, dia bilang ada darah lagi. Keluar. Jadi itu udah 1 minggu keluar lagi darahnya dan harus operasi. Jadi sekitar jam 11:30 dokternya keluar, dokternya bilang ternyata keadaan paru-paru suami saya itu udah kayak buah busuk. Jadi udah jemek ya istilahnya. Jadi jatuh ke dinding kulitnya ya, gitu jatuh. Sudah jatuh. Jadi paru-paru jatuh. Itu sudah Karena kayak buah mata busuk jatuh gitu. Jadi dia benar-benar udah nempel. Ya. Saking karena dia nempelnya itu dikikis satu-satu. Waktu saya sampai di rumah sakit di ICU itu suami saya udah keadaannya kepalanya di bawah, jauh di bawah, kakinya di atas, bantalnya udah merah karena darah keluar dari kuping, dari mata, dari hidung, dari mulut, semualah yang ada lubangnya keluar lah pokoknya. Itu semua udah darah semua gitu. Saya bilang sama dokter saya tidak bilang menyesal karena saya tahu saya akan lihat suami saya dalam keadaan yang sehat. Karena nggak akan ada infus, nggak ada apa-apa karena memang suami saya udah shut down. Jadi kalau shutdown itu sudah tidak bisa menerima, dan tidak apapun, berfungsi. tidak bisa berfungsi. Iya. Syaratnya dimasukin infus atau Nggak, apa, iya. sudah nggak bisa. Udah nggak bisa karena dokternya bilang kalau dimasukin infus darah keluar. Akhirnya suami saya masuk lagi,
baru masuk 10 menit dia meninggal, berhenti, benar-benar berhenti. Jadi semuanya berhenti gitu ya. Stop semuanya, peralatan Malah stop lewat. gitu ya. Akhirnya dokter keluar, ya udah nggak ada gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, masuk aja lagi. Saya pun nggak tahu, kalau saudara tanya sama saya kenapa saya ngomong, saya juga nggak tahu sih kenapa saya bisa ngomong begitu. Saya bilang nggak apa-apa, terusin aja. Paru-parunya dia itu nggak cuma jatuh melekat ke kulit, tapi di giganya juga udah jadi nempel. Iya. Jadi itu mesti diangkat juga. Makanya dia agak miring sekarang. Tapi ya itu mujizat. Jadi udah diambil satu lagi. Jadi waktu yang ketiga ini akhirnya saya juga kaget dia hidup lagi. Kaget, dia hidup lagi. Dan sekali lagi saya sungguh mengucap syukur Tuhan itu benar-benar taruh setiap orang di hidup kami itu orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai. Semua berhenti perdarahannya dan suami saya ini napas lagi dan semuanya. Waktu dia keluar dari ruang operasi itu udah kembali normal. Udah kembali normal. Itu selama dia didorong dari kamar sampai ke ruang operasi, dia bilang itu udah kayak, dia bilang itu kayak itu semua tuh dia ini kayak kedengeran lagi gitu. Makanya paling penting mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam keadaan-keadaan yang kayak gitu itu semua muncul gitu. Jadi saat itu juga saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya salah. Apapun itu saya akan hadapi. Saya bilang ampuni saya Tuhan, apapun keadaan suami saya beriman suami saya itu sehat, sempurna. Karena Tuhan berdaulat. Karena Tuhan yang berdaulat. Jadi Ibu Sandra mendengar suara Tuhan saudara bahwa ya ketika dia berpikir saya salah ya berdoa minta suami saya hidup, tapi dia lumpuh atau nggak bisa bernapas normal, tapi Tuhan menjawab aku yang berdaulat. Ya lalu Ibu minta ampun sama Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan menyerah ampun. lagi kepada Tuhan, berserah. Saya berserah, saya bilang Tuhan, saya minta maaf. Saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Karena saya berpikir dengan kekuatan saya, dengan apa yang saya bisa lihat, apa yang saya bisa dengar. Tapi bukan dengan apa yang Tuhan bisa bikin dalam hidup kami. Jadi saat itu juga langsung iman itu muncul lagi dan saya juga bilang sama yang datang semuanya, saya bilang tolong jangan nangis kalau lihat suami saya. Saya selalu bilang jangan nangis kalau lihat suami saya. Memang suami saya kalau dilihat kan wah kasihan gitu ya, selang di mana-mana gitu. Tapi saat itu saya juga perlu dukungan gitu loh. Untuk saya memang nggak bilang sama orang tuanya dia, orang tua saya nggak bilang. Tapi selama itu saya diajar Tuhan dan belajar untuk gantung sama Tuhan 100%. Dan sungguh Tuhan itu sungguh luar biasa. Nanti Bu Debbie juga akan lihat suami saya sekarang udah bisa main bass, udah bisa melayani Tuhan dengan sungguh luar biasa karena itu penyertaan Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, suaminya Bu Sandra akhirnya mau pelayanan di gereja jadi pemain bass. Gimana tuh Bu? Karena ternyata ketika sembuh lumpuh. Ya, jadi waktu dia sembuh itu dia sempat mati rasa lumpuh sebelah karena kata dokternya mungkin karena syarafnya selama 24 jam kan itu dibuka ditutup ya. Jadi obat bius begitu juga buka tutup ya terhenti. Jadi waktu dia mulai bisa sadar di sini ternyata dia tuh sebelah agak lemah gitu ya. Jadi waktu dia agak lemah tapi dia nggak mau pakai kursi roda. Dia nggak. Jadi saya yang tuntun dia segala macam. Terus akhirnya saya beli dia keyboard supaya dia latihan gitu ya, jari-jarinya dia dan lebih baik sambil main menyembah Tuhan ada kesembuhan daripada cuman begini-gini gitu ya terapinya. Dan juga waktu itu di gereja kami ada tantangan gitu siapa yang mau melayani. Akhirnya dia maju saudara. Itu aja masih saya bantuin. Jalan masih bantu. Pegang. Dan dia tangan kanannya juga masih lemah sekali. Terus dia bilang saya mau pelayanan. Terus ditanya sama pendeta, kamu mau melayani apa? Saya mau main bass. Terus saya bilang, waduh, kamu nggak bisa main bass ini. Karena tangan kanannya aja untuk diangkat udah nggak bisa. Jadi akhirnya. Tapi imannya luar biasa. Akhirnya dia main bass. Jadi saya yang angkatin semuanya, saya yang tuntun dia ke atas, saya yang angkatin bassnya semuanya. Dan puji Tuhan, sekarang dia lebih kuat. Yang otaknya yang dikhawatirkan sungguh bekerja luar biasa. Dia juga punya pekerjaan yang benar-benar pakai otak sekarang. Dan juga dia main bass
dia main keyboard. Orang kalau lihat dia juga mungkin nggak nyangka dia tuh pernah ngelewatin hal-hal yang seperti dan itu. yang luar biasa saudara, suaminya sekarang diterima bekerja di rumah sakit. Pekerjaannya itu apa saudara? Mengatur jadwal dokter yang mau operasi, obat-obatan yang harus dipakai untuk pasien. Jadi jam segini dokter ini harus operasi ini, obatnya ini. Itu benar-benar kerjaan yang harus pakai otak, bukan pakai otot loh. Dan ternyata suaminya itu dipercayakan untuk pekerjaan yang seperti itu. Itu kan luar biasa banget. Nah, iya, saudara, bukan hanya itu saja yang luar biasa ketika sudah sembuh sebulan di rumah sakit, sudah perawatan di kamar, Bu Sandra minta pulang nih baru sebulan. Dan tiba-tiba keluarlah bil pembayaran rumah sakit di Amerika nih saudara. Gimana Bu? Ya waktu keluar itu saya pikir saya salah lihat gitu. Soalnya digitnya banyak banget. Saya tuh sampai hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nol kok banyak banget ini digitnya ya. Terus saya bilang 49.000 kali ya. Terus saya lihat lagi, oh enggak, ternyata 489.000 sekian. Sampai waduh gimana saya mau bayar. Dan itu kalau di total rupiah sekitar hampir 8 miliar rupiah. Akhirnya terus saya pikir wah ini saya benar-benar nggak bisa lah ya. Terus akhirnya saya ke administrasi rumah sakit tuh saya bilang, saya dapat bill ini, tapi jujur saya nggak bisa bayar. Terus mereka nanya, jadi bisanya berapa? Ya saya ketawa 1% aja saya nggak bisa, gitu kan 1% dari 5.000 saya nggak punya yang sudah 5.000. Saya bilang 1% aja nggak bisa, apalagi kalau minta lebih dari 1% lebih nggak bisa lagi. Akhirnya mereka bilang ya udah kita usahakan kita cari charity, namanya charity. Terus dia bilang cari donatur. Dia bilang biasanya ada charity, satu charity bisa dari 5 sampai 25.000 tuh udah paling maksimal. Bisa menanggung 5.000 sampai 25.000. Iya. Terus akhirnya saya pikir ya udah kita berdoa lah. Paling nggak 20 minimal kalau kasihnya maksimal nih. Iya, baru bisa nutupin biaya. Nah, saya berdoa Tuhan, saya minta 20, udah gitu setiap charity kasih maksimal yang 25.000 lah Tuhan. Dalam nama Yesus saya minta, saya tumpang tangan nih, dalam nama Yesus saya minta. Bilnya tuh saya tumpang tangan. Saya selalu udah benar-benar nggak tahu saya gimana. Saya berdoa Tuhan, saya udah nggak tahu gimana, tapi saya serahkan sama Tuhan. Bayangkan mau ngurus suami sakit, bikin bil lagi, aduh. Terus akhirnya itu hari Senin ya. Hari Rabu atau Kamis saya dipanggil lagi. Kalau saya Rabu. Terus dia bilang, iya cepat, waktu itu cepat, saya juga kaget cepat. Waktu dipanggil jujur saya pikir waduh baru 2 hari udah dipanggil. Ini antara iya dan tidak nih kalau ini kalau cepat gini kayaknya gimana ya saudara secara manusia ya. Terus dia bilang ya udah duduk dulu. Waduh kalau udah pakai duduk apalagi ya saudara ya, biasanya kan rada-rada gitu ya. Terus saya pikir ya udah saya duduk, terus dia bilang gini, ini sesuatu yang nggak pernah terjadi selama dia kerja di rumah sakit itu nggak pernah, dan dia nggak pernah dengar ada yang kayak gini. Saya pikir apa ini? Terus dia bilang gini, semua biaya ditanggung sama satu charity ini. Hanya satu donatur. Dia tanggung, dan dia juga bilang karena dia tahu, dia bilang karena mereka tahu suami ibu masih ada di rumah sakit. Future, jadi semua bil-bil yang ke depan pun akan mereka bayar. Terus mereka setelah itu masih berapa bulan Bu di rumah sakit? Masih 3 bulan. Wow, jadi sempat keluar, akhirnya baru 1 hari di rumah masuk ke rumah sakit lagi. Tambah 3 bulan. Tambah 3 bulan. Mungkin sekitar itu hampir 20 miliar. Hampir, soalnya ya 3 bulan kan. Terus udah gitu dia bilang ini hanya satu charity. Saya bilang saya minta ngomong sama charity itu untuk bilang terima kasih ya. Iya, karena nggak boleh ketemu. Karena nggak boleh ketemu, saya juga nggak boleh tahu nomor telepon mereka. Jadi ada mereka yang sambungin saya, ada mereka sambungin terus mereka bilang oh ya ini silakan ngomong. Jadi tanggungan lagi. Terus akhirnya saya ditanya sama charity-nya ada apa lagi tanggungannya. Saya bilang ya itu. Terus dia bilang kamu sendiri gimana? Ada nggak tanggungan? Saya bilang saya ada satu. Ada bill yang belum saya bayar 2.500, tapi itu saya punya, bukan suami saya. Dia bilang enggak apa-apa, kita bayar juga. Terus dia nanya ada keluarga yang lain? Saya pikir waduh, puji Tuhan sih memang nggak ada ya, tapi waduh mau di ini dia bilang kalau ada keluarga lain yang ini kita tanggung. Saya sampai wow.
Makanya pihak rumah sakit sampai bilang ini nggak pernah terjadi gitu. Akhirnya jadi tagihan suami saya itu benar-benar diambil alih. Dan apa nih Bu pesan pesan Ibu nih buat jemaat Mezbah Doa? Apa yang Ibu alami ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Satu yang saya bisa bilang untuk Mezbah yang belum menikah, benar-benar cari yang dari Tuhan. Yang Tuhan bilang harus seimbang, itu benar-benar juga iman. Karena kita waktu kita menikah bukan dua lagi tapi satu. Jadi apa yang kita rasakan dan dua-dua harus beriman, Karena waktu kayak suami saya sakit, yang satu kan harus kuat gitu ya. Jadi harus saling menopang, dan yang kedua juga jangan pernah give up gitu loh. Jadi memang kalau kita ngomong beriman nggak gampang. Saya boleh bilang saya belajar selama proses itu, saya diproses Tuhan luar biasa untuk bergantung sama Tuhan 100%, nggak cuma 50, nggak cuma 10, tapi saya belajar apapun itu serahkan sama Tuhan. Gak gampang karena saya agak control freak juga orangnya. Maksudnya tuh saya pengen tahu nih habis ini apa, habis ini gimana gitu. Dan itu buat tipe kayak saya ini gak gampang gitu untuk percaya 100% untuk saya, apa yang saya nggak bisa lihat, saya harus percayakan sama Tuhan 100%. Jadi untuk yang sedang melewati proses ini gitu loh, tetap kuat kalau ingin melihat mujizat Tuhan, karena mujizat itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mau lihat mujizat kesembuhan, kita kan harus melewati sakitnya dulu, baru ada mujizat. Jadi kalau kita bilang saya habis mengalami mujizat kesembuhan, tapi kalau kita nggak pernah sakit, itu bukan mujizat namanya. Gitu. Jadi sabar dan juga belajar nikmati proses Tuhan, gitu loh. Karena waktu kita diproses sama Tuhan itu adalah hubungan yang indah, yang kita juga bisa lihat ke belakang, kita bisa lihat, wow, sungguh luar biasa. Kalau saya lihat ke belakang, saya pikir, kok saya kuat ya? Gitu loh. Saya belajar, saya bilang, secara fisik aja, kok saya kuat ya? Karena saya tuh kerjanya jauh, 1 jam. Gitu loh. Tapi kok saya kuat, bolak-balik, dan ngurusin suami saya dan semuanya. Dan kekuatan itu dari Tuhan. Jadi saya nggak bisa ngambil, supaya saya juga bisa bilang, itu bukan karena saya, itu semua karena Tuhan. Jadi saudara, satu kesimpulan yang saya lihat di sini bahwa benar Tuhan itu bilang, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui batas kekuatan kita. Pada waktu engkau mengalaminya, Tuhan yang akan beri kekuatan. Jadi secara manusia pun Bu Sandra kan kalau ingat-ingat lagi, kok bisa kuat bolak-balik rumah sakit, bulan-bulan harus bekerja, bahkan ya kalau hari ini ada jemaat Mezbah Doa yang bilang masalah saya itu berat, masalah kesehatan, masalah keuangan. Ini loh di depan mata kita, ini Tuhan bekerja luar biasa. Suaminya harusnya mati, sudah mati bahkan hidup kembali, dan biaya loh yang ditanggung itu saudara, enggak main-main loh. Itu ya puluhan miliar, tapi Tuhan selesaikan dengan satu cara yang ajaib. Nah Bu, saya mau tanya nih, ketika Ibu juga melewati semua itu, ada saat-saat Ibu imannya down nggak melihat keadaan? Ada. Saya bakal bilang, saya akan bohong kalau saya bilang, oh enggak gitu, enggak. Ada. Ini bertahun-tahun bahkan ya, itu ada. 100% ada gitu loh. Tapi sekali lagi, kalau kita dalam keadaan yang down, jangan kita berusaha sendiri. Kalau cara saya dengerin musik rohani, saya dengerin khotbah, saya baca firman Tuhan, itu yang jadi kekuatan. Karena ada waktu lemah, itu ada, itu pasti ada. Saya akan bohong kalau saya bilang, oh enggak ada gitu, enggak. Kita manusia, kita masih punya daging gitu, masih. Karena waktu kita capek pun kita bisa langsung kayaknya, aduh Tuhan kapan selesainya ini Tuhan. Kayaknya tuh kadang-kadang mau ambil jalan cepat, aduh kapan selesainya Tuhan gitu ya. Tapi sekali lagi, semua proses ada time limit. Ada time limitnya gitu. Kalau kita emang pengen cepat, ya kita harus percaya sama Tuhan gitu. Karena itu proses. Lulus cepat apa enggaknya itu semua tergantung kita. Iya, betul. Tergantung respon. Dan saudara yang luar biasa, saya dengar Bu Sandra ini ketika suaminya sakit, dia tidak mengabari keluarganya, tidak ngabari orang tuanya, bahkan orang tua suami nggak dikabari ya di Indonesia mereka. Apa yang membuat ibu itu tidak kasih tahu keluarga, orang tua suaminya nggak dikasih tahu? Coba saudara, ini kan agak-agak memang ibu ya. Satu, karena saya juga nggak mau mereka khawatir, karena saya takut mereka khawatir ya. Dan kedua, saya mau benar-benar, karena kalau saya pergumulan dengan Tuhan, kalau saya kasih tahu nanti yang ada mereka heboh, saya juga jadi heboh, semuanya heboh, tapi heboh yang
bukan saya bilang gitu. Jadi yang ada nanti karena mereka jauh cuman kenapa akhirnya nggak ada yang ini. Benar, Ibu memilih hanya dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan saya memilih memang saya memilih kalau Tuhan kasih ini saya pasti bisa karena kedaulatan Tuhan dan Tuhan nggak akan kasih saya melebihi kekuatan saya. Iya, saudara, jadi saya melihat kenapa juga Ibu Sandra dan suaminya bisa mengalami mujizat yang begitu wow. Karena ya Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seringkali kita kalau ada masalah, makanya saya kan selalu ngomong di khotbah saya, Ibu. Cari Tuhan aja, nggak usah cari manusia. Bayangkan loh, keputusan Bu Sandra tidak beritahu ke suami, keluarga suami nggak dikasih tahu, keluarganya Bu Sandra nggak kasih tahu. Dia memilih hanya bergumul dengan Tuhan. Karena seringkali waktu kita kasih tahu orang itu nggak membantu. Justru kadang melemahkan iman, mereka nangis, mereka takut, mereka khawatir. Tapi imannya Bu Sandra dengan suaminya itu luar biasa loh. Dia memilih hanya, ya ini pergumulanku dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu. Dia nangis-nangis sendiri. Bahkan orang yang datang besuk suaminya ke rumah sakit kalau nangis dimarahin, saya doa, nggak usah nangis ya, nggak usah nangis karena ini pergumulan iman sendiri. Wow, luar biasa banget ya. Dan ya benar saudara tadi yang Ibu Sandra bilang bahwa ayo cari Tuhan ya, cari Tuhan ya Bu di dalam pergumulan, dengar firman itu yang menguatkan kita. Betul. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau jangan pakai kekuatan sendiri tapi sekali lagi cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapat sejak Ibu ikut Mesbah Doa dan semua khotbah-khotbah di channel YouTube DBTV? Sangat menguatkan karena firman Tuhan itu nggak ada yang istilahnya nggak ada yang saya udah pernah dengar. Saya dengerin khotbah Ibu ada yang saya udah dengerin 2 kali, 3 kali, tapi beda-beda. Firman Tuhan itu contohnya Mazmur 23 berapa ribu kali kita dengar, tapi setiap kali selalu baru. Tapi itu menguatkan gitu loh. Jadi kenapa juga saya memilih banyak mendengar karena pengalaman Ibu sendiri gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh gampang, ngalamin itu enggak. Gitu. Jadi kenapa saya memilih suka dengerin Ibu gini? Karena apa? Ibu udah pernah ngelewatin. Kalau cuman kayak katanya, itu saya juga rada gimana ya? Tapi kalau saya dengerin seseorang hamba Tuhan yang udah pernah ngalami semua yang nggak enak, nah itu yang kita juga bisa belajar. Gitu. Kalau enggak kita mau belajar dari mana? Gitu. Saya nggak bisa cuman kayak ini hamba Tuhan ini ngetop tapi katanya nggak pernah ngalamin apa yang namanya keras gitu loh. Saya percaya, saya nggak bilang kalau hamba Tuhan enggak ya. Mereka dipakai Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau saya belajar karena saya pernah mengalami. Jadi saya lebih memilih kalau orang yang pernah ngalamin yang keras gimana responnya. Saya belajar semua itu dari bagaimana kita merespon gitu. Ya, jadi saudara, kuncinya adalah Tuhan itu bukan hanya dipelajari, tetapi harus dialami. Nah, ngalami Tuhan itu enak nggak? Nggak enak, ya. Makanya terima kasih Ibu. Saya percaya bukan kebetulan saya datang di kota ini, karena ternyata ada satu kesaksian yang begitu luar biasa, yang sangat sayang kalau cuma disimpan sendiri. Nah, hari ini dibagikan, kita berdoa buat Ibu Sandra ya, biar Ibu Sandra juga boleh semakin hari semakin imannya terus dibangun, dikuatkan. Saya bersyukur di sini ada banyak jemaat Mesbah Doa dan kita bisa ketemu. Mereka juga melayani saya seperti keluarga, ya, ditraktir makan kopi, ya, minum kopi, makan roti. Ya, saudara tetap ya setia kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kami mendengar tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Berkati semua jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Berkati Tuhan untuk mereka juga boleh terus hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan, damai sejahtera, dan sukacita. Mari buka hati dan tangan kita Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup setiap kita, dan kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dan Immanuel. Kau yang pegang yang
sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya